Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 113, di mana di dalam Al-An'am ayat 113 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 113. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan agar cenderung kepadanya hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka setan kerjakan. Itulah kira-kira terjemahan dari Al-An'am 113. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang peranan musuh para nabi dari setan, manusia, dan jin. Itu tertuang di dalam Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi, kami telah menjadikan musuh, yakni setan-setan dari manusia dan jin. Sekali lagi bahwa ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu Al-An'am 112 yang berbicara tentang peranan musuh para nabi dari setan, manusia, dan jin. Ayat lalu menjelaskan bahwa mereka membisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu orang-orang yang lemah imannya dan agar cenderung kepadanya, yakni kepada tipuan dan bisikan halus setan-setan itu hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan agar pada gilirannya mereka merasa senang kepadanya, yakni kepada perbuatan buruk itu, setelah sebelumnya baru sekadar kecenderungan hati, dan supaya mereka pada akhirnya selalu mengerjakan juga apa yang mereka, yakni yang setan-setan selalu kerjakan, walau dengan susah payah, karena bertentangan dengan fitrah kesucian
Ia merupakan naluri setiap insan. Setan itu kan memerintahkan kepada kita, mengajak kepada umat manusia untuk melakukan pekerjaan buruk, melakukan pekerjaan yang haram dan kemaksiatan. Dan yang demikian itu bertentangan dengan fitrah suci umat manusia, dengan fitrah suci kita. Ya. Jadi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka layak dan pantas jika Allah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba melihat kitabnya, yaitu Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitasqa atpun ala ghurura ay tamila. Jadi walitasqa ini adalah atop atas kalimat ghurura ay tamila, maksudnya itu adalah condong. Walitasqa ilaihi, dan agar condong kepadanya. Azuhrufi hai zuhruf, dan agar condong kepada keindahan. Yang kemarin sudah kita bahas, yang dimaksud dengan keindahan itu yang tertuang di dalam 112. Walitasgha ilaihi afidatu qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, dan agar condong kepada perkataan-perkataan yang indah hati orang yang tidak beriman dengan akhirat. Waliyardauhu waliyaktarifu yaktasibu mahum muktarifun, dan agar mereka ridho dan agar mereka senang kepadanya, dan agar mereka melakukan apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang setan kerjakan. Minaz zunubi, daripada dosa. Fayu'aqabu alaihi, maka lalu mereka disiksa, mereka diazab karena mereka melakukan pekerjaan apa-apa yang setan kerjakan. Lalu mereka diazab dengan sebab mereka berbuat dosa. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar cenderung kepadanya hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Waliyardauhu, dan agar mereka senang kepadanya. Waliyaktarifu mahum muktarifun, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka setan kerjakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan tahap-tahap yang sangat serasi. Dimulai dengan tipuan, disusul dengan dampak awalnya, yaitu kecenderungan hati.
selanjutnya dengan ridho dan rasa senang, berakhir dengan mengerjakan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Setan pada mulanya hanya merayu pada sesuatu yang remeh, tetapi bila diperturutkan ia melangkah maju sedikit demi sedikit sampai akhirnya yang tergoda menjadi setan pula, seperti sang setan. Yang tergoda akhirnya menjadi setan. Dalam arti ia tidak hanya melakukan kedurhakaan, tetapi juga mengajak, merayu dan menipu orang lain untuk melakukannya. Makanya kita bergaul pilih-pilih. Kita bergaul pilih-pilih, jangan sembarang bergaul. Salah-salah bergaul bisa jadi yang kita gauli adalah setan yang berbentuk manusia, yang mengajak-ngajak kita untuk berbuat durhaka, laksana setan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setan. Bukan maksudnya di lingkungan kita Allah kok kenapa ciptakan setan? Padahal jelas-jelas Allah kemukakan bahwa setan itu musuh yang nyata. Anda boleh bertanya, mengapa Allah menciptakan setan? Banyak jawaban yang diberikan ulama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk, seperti makhluk yang hanya dapat taat kepadanya, yakni malaikat. Malaikat. Apa juga yang Allah perintahkan malaikat langsung jalankan? Taat kepada Allah. Itu yang pertama, malaikat. Ada juga yang tidak dapat taat sekaligus tidak dapat durhaka, seperti benda-benda mati, tumbuhan dan binatang. Kemudian jenis yang berikutnya, yaitu jenis yang ketiga, adalah yang berpotensi taat dan durhaka. Itulah manusia dan jin. Kita ini manusia sangat berpotensi untuk melakukan amal saleh dan juga berpotensi untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak nampak kesempurnaan kekuasaan kodrat ilahi jika jenis ketiga ini tidak Dia ciptakan, yaitu jenis jin dan manusia. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang menjadi setan. Setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Digambarkan tuh tadi, disinggung di dalam Al-An'am ayat 112. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang menjadi setan, yaitu jin dan manusia. Jawaban ini berpangkal pada pandangan tentang kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan aneka makhluk. Di samping jawaban itu, hendaknya disadari pula bahwa kehadiran setan dalam menggoda merupakan keniscayaan bagi manusia guna meraih kedudukan yang lebih tinggi. Jadi keniscayaan tuh bahwa setan pasti akan menggoda umat manusia. Dan godaan itu dalam rangka meningkatkan derajat
umat manusia itu sendiri. Yang berhasil akan menduduki, yang berhasil tidak tergoda oleh setan, dia akan menduduki tingkat yang sangat tinggi, memiliki keimanan dan ketakwaan. Yang berhasil digoda oleh setan, maka dia akan meluncur ke bawah menjadi manusia-manusia yang durhaka. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang tidak berhasil ditipu daya oleh setan. Untuk pencapaian itu, yakni kedudukan yang lebih tinggi, manusia harus diuji. Karena itu hidup manusia tidak dapat luput dari ujian dan cobaan. Ini merupakan suatu keniscayaan dan kepastian. Salah satu cara Allah melakukan ujian adalah dengan menciptakan penggoda, yang dalam hal ini adalah setan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan sebentar, yaitu Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Dan seperti itu kami menjadikan bagi semua nabi, kami jadikan musuh, yakni setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli ghurura, di mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain akan perkataan yang indah yang menipu daya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, maka dan jikalau Allah kehendaki, Tuhanmu kehendaki, niscaya mereka tidak melakukannya. Perhatikan, jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Perhatikan kalimat tersebut. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, menunjukkan bahwa kemampuan setan menggoda adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan demikian manusia mengenal kebaikan. Atas kehendak Allah juga terjadi pertarungan antara penganjur kebaikan di bawah pimpinan para nabi dengan pendorong kejahatan yang dipimpin oleh setan. Karena hanya dengan demikian dapat diketahui kualitas manusia. Manakah manusia yang beriman, manakah manusia yang kafir, manakah manusia yang takwa, manakah manusia yang durhaka. Kesadaran tentang hal ini pada gilirannya diharapkan dapat mengantar manusia menyadari tujuan hidup, sekaligus menyadari musuh yang dapat mengantarnya kepada kebinasaan hidup di dunia dan di akhirat, yakni setan. Biar kita paham bahwasanya jangan sampai kita tertipu daya oleh setan, karena setan itu mengajak keburukan, baik keburukan di dalam kehidupan dunia maupun keburukan di dalam kehidupan akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita Al-An'am ayat 113. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.